Nah, aturan dasar dan Saipol dapat memindahkan TNT 2 kali lipat dari market setelah memiliki satu atau memiliki kepemilikan satu dari Saipol. Nah, kedua, jika stop Anda berhenti mau jual angsanya tadi, Bapak Ibu, angsa tadi kan uang Bapak Ibu beli sudah menjadi aset ya. Sudah menjadi katakanlah kalau kita bangun kos kan sudah menjadi kos, sudah menjadi rumah kos. Nggak mungkin kita mau uangkan lagi, Pak, saya mau balik modal uangnya nggak bisa ya. Bapak udah buat rumah kan. Bapak udah beli TNT. Kalau Bapak berhenti satu kali double, yang Bapak terima adalah aset digitalnya gitu loh. Bukan uangnya, karena kita bukan money game gitu loh. Bukan istilahnya ponzi, bukan. Karena kita membeli aset. Nah, sekarang tergantung kok kita, Bapak berhenti itu aset yang Bapak beli tadi sudah naik atau belum. Kalau belum naik, mengapa harus berhenti? Karena setiap minggunya Bapak dapat dapat telurnya. Kalau udah naik tinggi pun, Bapak lepas, Bapak punya keuntungan dari angsa tadi disebut dengan nilai kenaikan dari modal dia. Nah, ini contoh kita perhitungannya seperti ini kalau saya hitungkan secara rupiah. Bergabung pertama adalah membeli angsa ke Seponpol katakanlah 15. 15 harganya berapa? 20.000. Kemudian Bapak ambil 2 kali lipatnya ke market. Anggaplah di harga market 140.000. Berarti Bapak itu punya aset 45 TNT. Di mana 45 TNT di hari ketujuh dibeli oleh Seponpol dengan harga 170.000. Nah, ini totalnya. Sehingga Bapak itu punya selisih keuntungan 450. Karena sistem kita adalah kebersamaan, semua bersama, teman-teman ada potongan, ini komisi, potongan dari keuntungan teman-teman itu 20%. Yang 10% masuk staking. Tujuannya apa? Orang nggak pernah tahu, Pak. Kalau dipegang diri ya barangnya habis, mendingan kita staking, nanti 7 bulan dia keluar stakingnya dengan sendirinya. Bapak siapa tahu 7 bulan harganya naik, Bapak dapat keuntungan dari nilai staking. Staking ini TNT ya. Dan komisi 10% kita tuh hidup tidak sendiri. Kita tuh hidup butuh datangan orang lain. Siapa yang mengenalkan Seponpol? Kita sama ketika Bapak dapat profit, ya bagi hasil kepada teman yang mengenalkan. Sampai kapan ya? Sampai seterusnya Anda profit. Gitu ya. Nah, profit berupa rupiah ini, kalau kita berikan kepada kawan-kawan, ya itu namanya tidak adil. Karena yang kita bermainkan aset. Makanya ini kita putar menjadi aset. Diganti menjadi aset 2,57. Kalau rupiah teman-teman terima 360.000, dapatnya 350.000 ketika TNT-nya naik, teman-teman cuma gigit jari Seponpol yang kaya. Makanya kita berikan TNT keputusan di tangan teman-teman. Mau dijual saat ini boleh, besok boleh, kapanpun boleh. Gitu ya. Kalau secara persentase dia dapatnya 5% teman-teman dari jumlah TNT yang teman masukkan. Bagaimana kalau di market harganya turun? Berarti modal teman-teman lebih kecil, keuntungannya lebih besar. Ini ya, modalnya cuma 6.200.000 tapi tetap dibeli oleh Seponpol dengan harga standarnya Seponpol. Maka aset itu bergabungan sangat murah. Malam hari ini kalau kita cek di market tuh rata-rata harga masih $3,4. Murah banget. Jadi kalau bergabung itu dengan manual tidak mungkin modalnya 7,2 juta. Sangat murah, 4 juta udah bisa bergabung. Dan teman-teman udah punya aset. 45 aset. Oke ya. Nah, kapan saya berhenti? Stabil di harga 300.000 teman-teman. Kenapa? Dengan modal misalnya teman-teman 7,2, dijual dengan 300.000, 45 ini dijual semua teman-teman dapat 13.500.000. Sudah dapat setiap minggunya, aset angsanya dijual pun dapat keuntungan. Kalau memang dapat keuntungan tiap minggu, ngapain harus dijual angsanya? Besok kalau berarti kalau saya jual masuk lagi Pak angsanya udah mahal ya udah mahal. Nah, inilah yang kita sebut sebagai warisan dan selamanya. Bagaimana kalau harganya stabil di harga 1,5 juta? Berarti uang teman Bapak Ibu itu dari 7 juta, aset 45 itu menjadi senilai dengan 67.500.000 rupiah. Sampai 1,5 juta ya. Nah, untuk yang auto sebenarnya sama hitungannya. Bedanya di sini dapatnya TNT langsung dijualkan di harga market oleh manajemen sehingga teman-teman dapat. Karena ini adalah sifatnya daripada tidak tentu, makanya kita kasih flat. Minimal dapatnya sesuai tabel tadi. Maksimal ketika naik ya berarti cepat selesai 300%, gitu ya. Nah, aturan main untuk yang auto itu mengundurkan diri sebelum profit 1 bulan, menunggu 1 bulan setelah mengundurkan diri, itu yang dikembalikan adalah modal dikurangi dengan yang sudah diterima, plus penalti 25%. Tapi bagi yang sudah untung, profit dia tidak bisa berhenti. Artinya mau berhenti ya rugi, kalau nggak berhenti untung Pak, ya nggak usah berhenti. Niat teman-teman bagaimana di sini? Mau dapat untung atau hanya buat main-main? Kalau buat main ya jangan di sini, cari aja yang main-main gitu ya. Anda masuk sebelum Anda berhenti sudah hilang duluan, berarti kan Anda tetap rugi. Ya. Nah,
Ada satu seremonial yang akan kita sampaikan yaitu opening seremoni dari Serpong Pol di atas kapal pesiar Star Cruise. Ini rencana di Singapura ya. Syaratnya ada yang terundang, dia sudah full layer. Full layer itu apa? Beli angsanya itu sebanyak 75 angsa jantan ke Serpong Pol dan masukkan 2 kali lipatnya angsa betina ke Serpong Pol, maka dia layak untuk mendapatkan ini. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa, tapi merekomendasikan 3 orang langsung yang juga sama-sama full layer, teman-teman bisa berangkat. Gitu ya. Nah, ini cara salah satunya analogi ya. 5% per minggu. Nanti teman-teman bisa tanya para pengundang Anda. Inilah cara kita menyampaikan pada orang lain, Pak. Setelah itu apa? Tidak, keputusan di tangan mereka. Kalau mereka masih membandingkan dengan bisnis lain, wah nanti sekian, itu urusannya mereka gitu loh. Karena kita tidak tahu yang diceritakan oleh mereka. Kecuali Anda pernah menjalankan bisnis yang sama, tidak uji Pak nanti kayak gini. Ya wajar. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa yang tidak menginginkan keuntungan, dapat untung? Nggak ada. Tetangga saya butuh duit nggak? Butuh Pak Camat masih butuh duit nggak? Butuh. Kalau kita ceritakan di mana Pak Camat ini dulu menjalankan bisnis lain yang dulu scammer gitu ya, dia pasti terima. Karena masuk akal itu. Nah, kita jalankan bisnis seperti ini, tawarkan orang dulu nih. Belum selesai nawarkan, ah kamu lagi kan gitu. Di luaran masih banyak, ngapain harus cari orang tersebut? Toh kalau kita tawarkan orang-orang yang dulu scam, datang ke sana apa? Mereka juga uangnya habis karena scammer kemarin. Maka teman-teman, para pahami, siapa yang target market di Seponpol? Semua orang. Terutama orang yang menginginkan arus kas dan kenaikan harga aset penghasilan pasif ini. Jangan pusing dengan, Pak, dia leader besar dan sebagainya. Nah, kalau saya nggak pusing, Pak. Kenapa? Karena bisnis kita itu diterima oleh orang. Ya, nah, bagaimana jika TNT mencapai 500.000 gitu ya? Per tahun kurang lebih teman-teman kalau pelayar dapatnya sekitar 616,8 TNT. Kalau 500.000 berarti penghasilan teman-teman itu 300 juta selama 1 tahun. Dibagi 12 itu kalau kita hitung, itu penghasilan per bulannya 25 juta. Nah, kalau 25 juta setiap bulan teman terima, kira-kira dari mana teman-teman mau dapatkan penghasilan 25 juta sebulan? Mau deposito itu senilai dengan 5 miliar masuk ke deposito, teman-teman baru dapat 25 juta per bulan penghasilan pasif. Mau bangun kos-kosan, kalau kos-kosannya berarti satu kosnya ada 1,5 juta, kali berapa? Kali 25 kamar yang teman-teman harus miliki. Untuk membangun 25 kamar tidak cukup 1,5 miliar. Dari aset simpan Pol dengan harga terbatas, teman-teman bisa dapat. Kenapa? Karena kita tim aset, aset digital. Ini menariknya aset digital ya. Nah, jika pengeluaran Anda 1 bulannya di bawah 25 juta, enak kan? 25 jutanya masuk gitu ya. Pengeluaran kita paling 20 juta, kurang dikit lah. Hidup di Yogyakarta udah cukup bagus itu sendiri. Nah, inilah disebut dengan kaya sejati. Sampah saya terlibat di dalamnya selama masih ada di Seponpol, teman-teman dapat penghasilan. Ada pertanyaan bagaimana Seponpol memberi profit? Seponpol itu tidak beri profit. Seponpol itu hanya menggerakkan market. Harga yang teman-teman terima mau naik mau turun, yang penting teman-teman dapat keuntungan. Ini pola kerjanya, gitu loh. Karena Seponpol pun juga memberi pada Anda aset, bukan uang. Perputaran aset, kenaikan nilai aset inilah yang dilakukan oleh Seponpol. Di mana ini disebut dengan market maker. Makanya salah satu keuntungan kalau teman-teman dari cryptocurrency, pahami membangun aset digital passive income dari market maker, bukan dari trading, bukan dari titip uang, tapi market maker. Kita tuh sudah dari market maker, dibutuhkan orang lain. Kalau trading kita yang membutuhkan. Kenapa? Karena menunggu harga naik, kita beli murah, harga naik karena kebutuhan kita. Yang di faktor eksternalnya dikendalikan oleh orang lain dengan FOMO mungkin ya, dengan isu. Itulah trading, teman-teman. Mau dipahami. Yang kaya dari trading siapa? Yang ngajar trading, bukan pelaku trading. Hati-hati. Apalagi kita punya kebutuhan mendesak di rumah. Ketika udah memang harus urgent kita membutuhkan, aset yang kita beli masih turun, teman-teman jual rugi. Ya. Nah, bagaimana jika TNT mencapai 1,5 juta? Nah, berarti hasil penghasilan pasif kita 75 juta per bulan. Selamat datang kebebasan finansial, kawan-kawan. Bagaimana jika terus naik? Ya, selamat datang. Anda masuk dalam satu kelompok yang namanya kaya sejati bersama market maker. Ya, oke, sederhana teman-teman. Bagaimana kalau TNT ada jaminan TNT sama mencapai 1,5 miliar? Tidak ada jaminan mencapai 1,5. Tidak ada jaminan. Tapi mungkin nggak? Sangat mungkin. Sederhana. Sebanyak orang itu mau konteksnya sederhana dasarnya.
orang tuh mau untung, mau mendapatkan keuntungan dan sebagainya, mereka masih mau. Mereka lah yang mengambil dari market bawa ke second point. Mereka mendapatkan arus kas, mereka mendapatkan kenaikan. Tinggal siapa yang menyampaikan ini kepada banyak orang. Kalau ini masif kita sama-sama sampaikan kepada orang dan orang itu mau memahami aset digital, berapa banyak koin yang ada di market dipindah ke second point. Harga naik nggak kira-kira? Harga naik. Berarti yang menggerakkan ini siapa yang membuat ini supply berkurang di market? Kita, teman-teman. Kita yang menginginkan penghasilan kaya sejati. Kita menginginkan penghasilan passive income dari second point. Bukan Pak Supadi, bukan owner di pump. Besok kapan di pump? Bukan. Dan saya kerahkan kepada owner, ngapain di pump-pump? Saya bilang. Karena Anda sudah punya market maker, tidak perlu ngepump, Pak. Anda punya ngepump, koin sendiri dibeli. Tidak perlu. Bagi Sepon Pol juga tidak ada masalah. Kok mau turun, mau naik ya tetap profit. Kalau nggak betah ya jual hari-hari ini ya itu profit selama indukannya masih. Naik alhamdulillah. Tapi ingat ketika kita ini mendapat untung kita cerita walaupun kecil, banyak nggak orang yang masuk ke Sepon Pol? Sedangkan koinnya terbatas. Naik nggak kira-kira Bapak Ibu? Inilah Sepon Pol Bapak Ibu. Ya, market maker kita yang menggerakkan. Gitu. Selama nanti volume terbentuk di market sana, kira-kira aman nggak Sepon Pol? Aman. Tidak mungkin didirecting dari sebuah market TNT ini. Kenapa? Karena ada volume permintaan dan penjualan. Jadi teman-teman tidak mungkin scam gitu loh. Ya mungkin bisa berhenti. Yang nyekam siapa? Saya sama Pak Ipan aja yang bisa nyekamin. Ya cari aja. Ngapain saya buat scam, proyek buat scam? Tuh yang ambil mobil sampai 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Nanti udah lama. Ngapain kita harus scam? Cari orang saya. Ya kan? Dan bukan kita saja yang mau kita sini. Artinya adalah bagi mereka yang menginginkan kaya sejati, yang menginginkan passive income dari konteks kaya sejati saya mengumpul. Kalau ini teman-teman tekankan kepada orang lain dan dia tidak berkaca dengan masa lalunya dia, kan masa lalu itu adalah sejarah yang tidak bisa terulang, tapi cukup diingat. Masa depan adalah sesuatu yang kita kita tempuh, walaupun kita nggak janji berhasil. Iya kan? Masa depan. Saya akan memberikan sesuatu yang lebih. Saya tidak masalah masa lalu Anda. Kan gitu kalau kita ketemu sama orang. Mas, saya dulu kan kayak gini sebagainya. Dek, saya tidak permasalahkan masa lalu Anda. Yang penting masa depanmu bersama saya. Kan gitu. Benar nggak? Yuk kita bicara sama sepuluh seperti ini. Oke teman-teman. Ceritakan konsep kaya sejati market maker Sepon ke banyak orang. Jika semakin banyak orang yang memindahkan TNT untuk mendapatkan passive income, saya yakin kita memang sama-sama masuk ke kelompok kaya sejati. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau saya belum punya eh, punya modal untuk hal ini? Tidak masalah, teman-teman. Kita tahu solusinya bagi aviasi karena kita bicaranya bukan kuantitas awalnya, kita bicaranya kuantiti bukan kualitas. Kita yang penting jumlah. Ceritakan ke banyak orang second call. Anda bisa bercerita memulai dengan 75 dolar. Anda masuk dulu di 5 dolar, terus Anda cerita pada orang lain. Ketika mereka beli angsa jantan, angsa betina, teman-teman dapat bonus. Ya, dapat bonus bisa masuk second call. Setiap minggu dia dapat profit, teman-teman juga dapat. Nah, Bapak Ibu, kebetulan second call saat ini adalah satu bukti nyata dari second call yang kita kerjakan kurang lebih di Jawa Timur. Ini ada 4 unit kendaraan yang sudah turun karena sistem kendaraan ini adalah satu promo kemarin di bulan Agustus. Ini masih 3 hari, 4 hari, di mana teman-teman bisa ambil DP dengan di ACC sendiri dan cicilannya dibayar oleh second call. Nah, maksimal cicilannya itu 7,1 juta. Ini kemarin ada satu unit Suzuki SL7 untuk Madiun itu Bapak Yanto. Jadi Pak Yanto dengar hari ini. Kemudian satu unit Toyota Avanza dari Ponorogo, ini rumah makan Hokimi yang biasa kita pakai, dia juga ambil. Kemudian satu unit Mitsubishi untuk Ponorogo juga, ini Mitsubishi Expander Sport. Tapi DP-nya dia besar kemarin. DP kan tidak kita, tapi cicilannya murah dia 6, berapa. Nah, dia ambil Expander Bapak Patah. Dan satu unit ini adalah Suzuki R3 Bandung, ini timnya Pak Irfan. 4 unit sudah kita berikan dari Sepongko bukti nyata. Bahwa jangan ragu lagi kenapa? Karena Anda dapat punya telur. Anda punya aset yang selalu dapatkan setiap bulan. Kalau kita udah punya penghasilan setiap bulan yang pasti gitu ya, Pak. Mengapa enggak kita ambil kebijaksanaan? Yang butuh kendaraan, ya kita cari kendaraan. Gitu ya. Yang butuh ABC dan sebagainya, konsultasi kepada orangnya. Gitu ya. Nah, teman-teman, inilah Sepon. Nah, untuk syarat untuk di bulan September adalah teman-teman harus menjadi promotor. Kalau kemarin adalah member biasa bisa mendapatkan mobil, kalau besok sudah jadi promotor. Apa itu promotor? Nanti kita lihat salah satunya ya. Karena ini adalah fasilitas sebenarnya. Oke.
Nah, kalau Anda sudah gabung $5, Anda sebut trader. Rekrutmen orang, Anda dapat kalau dia gabung $5 dapat 2 BUSD bonus sponsor. Kemudian depositnya 7%. Dia deposit Anda dapat 7%. Kemudian rebate per harinya, dia punya keuntungan Anda juga dapat 7%. Bagaimana kalau bawahnya dapat? Anda nggak dapat karena satu jalur. Anda akan dapat ketika ada promotor. Promotor itu adalah ada selisih satu dolar setiap member tanpa batas di bawahnya bergabung. Dan dia kalau sponsornya 10%, tapi kalau orang lain yang mengajak di bawah dia dapat 3%. Nah, promotor ini ada 4 jalur, di mana masing-masing jalur itu terdiri dari 7 dan akumulasi TNT ya, dan akumulasi menjadi 150 dia promotor. Di promotor ini, teman-teman berhak mendapatkan satu unit kendaraan yang difasilitasi oleh angsuran oleh Sevenpol. Hanya para pengundang Anda lagi. Setelah Anda jadi promotor, berarti Anda ada suatu kapasitas leader bisa mengembangkan Anda boleh menjadi pengusaha. Namanya broker. Di mana teman-teman bisa mengelola tim teman-teman, manajemen teman-teman untuk berbagi di sini. Jadi teman-teman jadi pengusaha. Kalau di luar sana masuk MLM jadi pengusaha, teman-teman harus buat web lagi. Harus lepas nih. Kalau kita enggak, webnya sama, teman-teman hanya buat jaringan lagi. Jaringan yang lama bagaimana tetap dapat passive income-nya 2%, jaringan baru teman-teman yang menghandle. Disitulah kepemimpinan. Disitulah menjadi seorang pengusaha kripto atau crypto planner. Nah, gitu ya. Oke, ini saya naik aja. Nah, di dalam Seponpol saya sering menekankan kepada kawan-kawan tidak hanya bicara bisnis, tapi bicara edukasi. Teman-teman kalau memahami pola 4 ini, teman-teman mau bisnis network marketing apa? Teman-teman jadi dan selalu menjadi leader. Teman-teman harus tahu tahapan membangun, tahapan mengembangkan, tahapan membesarkan, tahapan mempertahankan. Jangan di tahapan membangun terus. Sampai 5 tahun main MLM cuma rekrutmen, 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 ganti lagi rekrut, enggak pernah mau mengembangkan. Kapan besarnya? Apa keahlian Anda dalam bisnis network marketing? Rekrut member, Pak. Ya, tahapannya tahapan membangun terus. Kapan membesarkan? Gimana caranya ya, Pak? Leader pun harus paham ini ya, Pak. Nah, saya kasih contoh. Tahapan membangun yang Anda harus tekankan adalah kita tuh siapa? Kata Pak Ipan tadi. Pemikiran kita tuh siapa? Kita seorang leader enggak? Kita bisa ngembang, kita mau belajar enggak? Kemudian tujuannya dalam bisnis ini apa? Untuk hanya ikut-ikutan karena dipresentasi teman, semangat, ikut gabung tanpa melihat latar belakang dari sebuah bisnis. Tidak melihat pola kerja bisnisnya. Gitu ya. Akhirnya teman-teman gabung. Begitu terjadi sesuatu, tadi tanya gimana kumaha tah? Gimana nih gitu ya. Kepada temannya. Dia juga nggak tahu. Bapak Ibu, enggak kayak gitu. Anda cari yang benar. Dan ketiga, dalam proses ada tahapan membangun, Anda harus konsisten apa yang Anda pegang. Walaupun sekalipun orang lain ngajak Anda di bisnis ini, terus dia ke bisnis lain, ya Anda konsisten. Kalau enggak jadi, sampai jadi, saya enggak selesai, Pak. Ngapain Anda ajak saya ke sini? Bapak aja ke sana. Ya kebanyakan leader gimana apa? Karena dia hanya prosesnya membangun. Begitu udah ngajak Anda, dapat bisnis lain, membangun lagi di bisnis lain, membangun lagi. Itu disebut leader. Begitu di presentasi, Pak, saya itu leader besar, Pak. Kalau leader itu pasti kaya, Pak, pasti punya mobil, pasti punya solusi. Nah, kalau leader yang datang ke sini, Pak, saya leader, saya punya ini. Nah, punyamu apa sekarang? Tidak ada apa-apa. Berarti bukan leader, Pak. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Yuk kita bicara. Kalau leader udah datang, siap, oke saya jalan. Yuk kerjakan. Dia sudah punya fasilitasnya, karena leader punya solusi. Nah, setelah paham ini, baru masuk ke tahapan mengembangkan. Apa yang kita miliki? Manajemen hubungan terhadap downline, pelayanan terhadap mereka. Kemudian kita tahu nih kecerdasan emosi, ada ilmunya. Mau belajar nggak di Seven kecerdasan emosi? Kalau mau, ayo besok kita belajar. Kesehatan bisnisnya harus dihitung. Mengapa saya bangun Madiun, Jawa Timur, dan sebagainya? Karena saya bicaranya kecerdasan emosi dan kesehatan bisnis. Kalau sudah sehat di Madiun, di Jawa Timur, sebagainya, ini menjadi tonggak besar mercusuar. Sehingga kota-kota lain pada kepo. Kok bisa besar ya Sevenpol di sana? Pak, atau apa Sevenpol? Begitu dia ikut bawa ke Makassar, cuman bilang kembangin di Makassar caranya kayak gini. Ngapain kita repot-repot ke Makassar? Dia yang mau kembangin kok. Makanya suatu bisnis pun harus punya tonggak mercusuar. Tonggak awalnya harus dibesarkan. Kemarin saya rencana besarkan Bekasi dan sebagainya, tapi kami kendala dalam pembangunan bisnis dari sana tidak tahu area. Akhirnya saya putuskan untuk membangun di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan saat ini, alhamdulillah, sudah unit dan dapat dan teman-teman suruh berhenti, tidak mungkin disebut. Ya. Nah, setelah membangun, teman-teman masuk ke tahapan membesarkan.
Konsultasi dan pelayanan di sini paling penting. Nanti kita punya tim bisnis di atas, konsultasilah pada orang yang tepat. Enggak konsultasi pada sebelah Anda gitu. Ada orang sebelah itu juga sama, orang sebelah udah tahu ini punya orang lain jadi di presentasi juga, dijelasin juga. Edukasi kepemimpinan bahwa Anda pemimpin, Anda ya rule gitu. Kita tuh rule. Punya apa? Jiwa pemimpin. Kita sportivitas. Enggak lihat kiri, lihat kanan, lihatnya ke atas. Konsultasi punya orang ya biarin. Ya, apa yang bilang rumput tetangga selalu hijau, tapi ingat dia juga hidup di tanah ketika hujan juga becek kan gitu. Ya. Nah, setelah tahapan membesarkan, teman-teman harus tahapan mempertahankan. Mempertahankan ini, teman-teman harus membuktikan pencapaian teman-teman. Harus cerita apa yang teman-teman dapat. Karena bisnis network marketing itu adalah promo, Pak. Ini loh saya dapat dari sini. Harus di branding gitu. Saya dapat dari sekian. Tatanan ekonomi harus naik supaya apa ya? Teman-teman dapat hasil sehingga menjadi bukti. Bekerja ke dalam, temukan basis. Ini akan ketemu motivasi mereka. Gitu. Ini tahapannya. Nah kalau ini tidak punya tahapan-tahapan seperti ini, mau jalan MLM dan penilaian terhadap sebuah network marketing baru ketemu ownernya tidak pernah, nanti ya dijalanin. Lah ngapain Pak? Kalau memang Anda mampu ketemunya, saya mau jaga bisnis Anda, tapi saya lihat ownernya dulu. Kita ketemu tuh owner. Kita bisa lihat, ini orang pedagang atau investor. Kalau pedagang untung lari Pak, cukup penting untung. Udah dapat untung ya sudah. Tapi investor dia berjuang. Bedanya dengan pola network. Kalau owner seorang investor dia berani keluar uang duluan, dia mau biayai bisnis tersebut sehingga besar baru dia dapatkan hasilnya nanti. Beda dengan investor investasi ya. Kalau investasi dia masuk duluan nih, gitu ya. Nah, kalau pedagang tuh owner tuh harus lihat. Kalau dia pedagang jangan harap bisnisnya akan besar. Karena untuk kepikiran dia hanya keuntungan, keuntungan, keuntungan tidak mau melayani. Teman-teman lihat aja, cek aja apa yang Anda ajak. Caranya seperti apa? Ya. Oke, selanjutnya adalah ini adalah pelatihan kita, teman-teman. Cuan terus, cuan lagi bersama ini untuk Holding Network Training. Ini konsep dasar membangun. Ini kemarin saya sempat buka di online, tapi belum saya lakukan. Nah, teman-teman bisa hadir ke edukasi mercusuar saya itu bulan September besok di Madiun. Teman-teman akan mendapatkan hukum-hukum dalam network marketing. Hukum-hukum seorang leadership. Kalau teman-teman menguasai ini, teman-teman jangan ragu. Disewa sama perusahaan. Mau ditempatkan kemana, dan bisa membangun bisnis. Nggak kenal orang sekalipun, teman-teman paham. Ada 8 hukum network marketing membangun jaringan. Ya, itu kita ajarkan di sana. Kemudian sini aset digital, mengapa Anda memiliki aset digital pasti punya keuntungan. Kita akan bahas. Nilai seorang pemimpin kita bahas. Good team player kita bahas dalam pelatihan ini. Pernah nggak ada metode seperti ini di pelatihan luar sana? Teman-teman jalankan. Kalau ada, kalau tidak ada, sedangkan di dalam bukunya Robert Kiyosaki dikatakan bahwa network marketing adalah pembelajaran dunia nyata dalam kepemimpinan. Paham ya? Itu network marketing. Jadi network marketing standarnya tinggi, Pak. Karena dunia nyata loh. Anda belajar sikap, Anda belajar mental. Kita belajar apa lagi? Belajar coaching. Apalagi belajar apa lagi? Banyak. Dihina orang. Kalau karyawan mah tinggal perintah kita kerjakan, tapi Anda jadi pengusaha. Di network marketing nggak heran banyak orang menjadi pengusaha dan menjadi owner CEO di bisnis karena dia punya network, karena dia punya jawab pimpinan, karena dia pintar. Ya, 4 hal kalau kita punya ini pasti kita CEO. Itu ada di network marketing. Hadir ke edukasi kita besok di kripto. Nah, ini cara penyampaiannya. Memang agak lama malam hari ini kenapa? Karena video ini akan saya berikan kepada kawan-kawan untuk member persiapan member-member cara menjelaskan bisnis ini kepada orang lain. Sehingga teman-teman tahu slide ini kaedahnya di mana. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, satu lagi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang instan, tetap kita menunda kenyamanan. Kenyamanan agar apa? Agar kita masuk ke dalam kelompok kaya sejati. Pahami nilai aset yang Anda dapat. Saya percaya setiap minggu teman-teman dapat hasil, mau dijual berapapun boleh. Ya. Tapi ingat, suatu saat teman-teman jual itu jual masifnya di eksponensial di Seven Pol, teman-teman besok pas begitu harga tinggi teman-teman hanya punya TNT sedikit. Karena apa? Bisnis kita eksponensial. Saya satu menjadi dua susah di bisnis Seven Pol. Dua menjadi 10 agak berat. 10 lipat ke 100 ini cukup besar. 100 lipat ke 1000 itu cukup besar sekali. Karena hukum network marketing eksponensial. Hari ini saya cerita udah banyak orang bisa presentasi. Dulu saya sendiri.
Hati-hati teman-teman yang mendapatkan aset digital setiap minggunya, jangan langsung dijual semua. Kenapa? Besok eksponen gulungan ini besar. Begitu gulungannya cuan, teman-teman hanya dapatnya 2 hari ini, jualnya sedikit. Jadi tidak maksimal teman-teman mendapatkan impian Anda. Jualah pada nilai impian. Oke ya. Hanya sebentar saja kita menunda kenyamanan demi keluarga kita. Teman-teman coba lihat, dream teman-teman itu siapa? Keluarga teman-teman. Mereka yang ada pada saat kita sedih, pada saat kita gembira, mereka yang ada. Walaupun di rumah pun dimarahin, misalnya punya istri, sebenarnya tidak apa-apa. Ya itulah keluarga Anda. Anda akan merasakan kangen. Setelah 40-50 tahun besok, dia tidak pernah marah lagi. Gitu. Kok nggak pernah marah lagi ya? Orang udah tua mau marah gimana? Bapak Ibu keluarga, lihat keluarga kita. Ya, Anda bisa memberikan kaya sejati kepada mereka. Bahkan bisa mewariskan konsep kaya sejati ini kepada mereka. Sehingga anak cucu. Dan Anda bisa mendapatkan titel kakek kaya, bukan bapak kaya. Bapaknya biasa tapi kakeknya kaya. Kalau cucunya nanya, loh, bapaknya itu bapak kerja biasa loh. Kakekmu, kakek saya kakek kaya, nggak kerja dapat duit terus. Anda bisa membawa keluarga keluarga teman-teman menjadi kaya sejati. Oke teman-teman. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan kaya sejati? Banyak teman-teman. Ketika kaya sejati Anda dapat bebas finansial jelas, kebutuhan keluarga yang terjamin, kapanpun minta uang udah, ya, pendidikan anak yang terjamin. Kebayang teman-teman? Kami dulu pernah bercerita ini ceritanya. Bisa nggak kita kuliah? Anak kita bisa nggak bertanya kayak gitu? Pak, bisa nggak besok saya kuliah? Kita cuma balik Bapak Ibu, rezeki kita masing-masing. Kita hanya saluran berkah, talang untuk anak kita. Karena rezekinya dia ada. Bisa kalau memang itu rezekinya dia. Bapak Ibu ya, bukan uang kita. Kalau udah berkeluarga bukan uang kita, tapi uang rezeki anak. Libatkan anak dalam bisnis Anda. Ambilkan rezeki anak untuk bisnis Anda. Maka Anda pun basah sebagai talang. Anda pun akan merasa kecepatan. Ketika dapat hasil, ingat, ini bukan uang Anda. Uang rezeki anak Anda hanya ambilkan. Membahagiakan orang yang kita cintai, warisan untuk orang yang kita cintai. Anda bebas melakukan apapun. Ya, apapun itu keluarga kita, Bapak Ibu malam hari ini, wah Pak Wahyu banyak ngomong sebagainya, tidak peduli saya Bapak Ibu. Karena inilah Seven Paul. Apapun dalam benak Anda, pikiran Anda tentang Seven Paul, saya yakinkan Seven Paul ini ada satu cara untuk Anda masuk dalam konteks kaya sejati. Saya tidak peduli Anda mau belajar, mau tidak belajar, mau main curang, mau main apa enggak. Tapi dalam Seven Paul jangan seperti itu. Kenapa? Karena Seven Paul adalah kaidah. Tidak hanya bicara masalah bicara bisnis, tapi kita bicara alam, bicara keluarga. Gitu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu, saya percaya setiap dari kita itu pasti akan datang lompatan keuangan. Tipping point, saya bilang. Itu Anda yakini, pasti dalam kehidupan kita itu pasti ada lompatan keuangan yang cukup besar. Bukan kecil, cukup besar. Kayak Tukul Arwana itu ya. Dari tukang ojek jadi artis. Pasti ada. Siapa tahu malam hari ini Bapak Ibu. Anda punya Seven Paul mendapatkan lompatan keuangan tipping point yang cukup besar dari Seven Paul. Wujudkan untuk bersama kita. Hanya kita menjadi bagian dari market maker, pembangun pasar dalam sebuah aset digital. Iya Pak Ibu ya. Bukan membeli aset digital dari developer, tapi membangun pasar yang sudah masuk ke market. Ini bedanya dengan bisnis-bisnis lain. Market maker tidak tergantung pada developer. Market maker tergantung volume di market. Ketika ada barang yang masuk ke market dan digerakkan oleh market maker, barang tersebut tidak akan keluar dari market. Kenapa? Karena ada volume melalui market maker. Itulah TNT, Bapak Ibu. Sehingga TNT ini apa? Akan besar. Ya, kalau owner salah menempatkan TNT mau jor-joran, maaf, besok mungkin dia tidak punya TNT, kita yang punya TNT market maker. Ya, Bapak Ibu, mari kita kaya bersama Seven Paul. Terima kasih, sukses buat keren banget ya. Oke teman-teman, sangat detail, sangat jelas ya bagaimana kaya sejati. Ingat teman-teman, coba evaluasi deh. Apakah kita sering berdoa pengen kaya? Apakah kita sering berdoa pengen sukses? Ya, jangan sampai ini mungkin adalah jawaban dari doa-doa kita tidak kita ambil. Kebayang ya ketika dengar cerita ketika ada orang kesusahan ya kena banjir ya minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan datangin skoci. Dia bilang ntar saya nunggu kapal besar gitu ya. Datang lagi tolong. Ya, akhirnya kisah tersebut katanya dianya meninggal dan protes sama Tuhan dan kata Tuhan, lah
pertolongan udah saya kirimkan, tapi kenapa kamu indahkan? Nah, seperti itu Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi dengan cerita tadi Pak Wahyu Sepanpol, mudah-mudahan ini adalah jawaban dari doa-doa kita semua ya teman-teman ya. Makanya jangan sia-siakan ya. Kalau yang masih lirik kanan kiri itu hal yang biasa. Karena kita naik kendaraan pun juga pasti ada spion ya, lirik kanan kiri. Tetapi tetap kita masih pandangan ke depan dan harus semangat tentunya. Dan seperti tadi di awal saya buka di paradigma bahwa ingat hati-hati dengan cara kita punya pola pikir, hati-hati dengan cara kita punya pikiran negatif dan lain-lainnya. Yuk kita pikirkan positif, buka peluang open mind ya, buka buka pikiran kita fokus, kita sama-sama ya. Jangan sampai nanti kita menyesal karena penyesalan pastinya di akhir, kalau di awal adalah pendaftaran gitu.